Salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para direksi perusahaan tercatat serta seluruh tamu undangan acara Public Expose Live 2025. Pada tahun ini, Public Expose Live diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 12 September 2025 yang diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Melalui kegiatan ini, perusahaan akan menyampaikan update kinerja sekaligus sharing mengenai rencana strategis dan prospek pengembangan perusahaan pada masa mendatang. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya bursa untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban perusahaan, yaitu menyampaikan pemaparan kepada publik. Untuk itu, kami mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya guna memperoleh informasi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi. Marilah kita selalu menempatkan prinsip kehati-hatian pada setiap pengambilan keputusan investasi yang berlandaskan pada informasi yang reliable dan terpercaya. Kami berharap event ini dapat semakin memperkuat transparansi, membangun kepercayaan, serta menumbuhkan komitmen investasi yang berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2025. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Vina Munawar dari IDEX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Dan pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau yang dikenal dengan kode emiten BJTM. Bapak dan Ibu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 12 Juli 2012, di mana BJTM bergerak di bidang perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Pada tahun 1961 di jantung Jawa Timur, lahirlah sebuah harapan, Bank Jatim. Mulai dari benih kecil yang ditanam dengan keyakinan di tengah semangat kemerdekaan, setiap langkah dan kebijakan merupakan wujud cita-cita untuk membangun perekonomian daerah dan menghidupkan kehidupan masyarakat. Seiring waktu, teknologi dan ekonomi berkembang, namun semangat pengabdian Bank Jatim tetap tak tergoyahkan. Kami terus beradaptasi, berinovasi, dan merajut jembatan antara impian dan kenyataan. Dari transaksi sederhana hingga layanan kompleks, Bank Jatim hadir sebagai mitra sejati bagi jutaan mimpi dan pendamping setiap perjalanan ekonomi. Di usia 64 tahun pada 2025, Bank Jatim berdiri tegak menyimpan ribuan kisah, jutaan transaksi, dan triliunan kepercayaan sebagai bukti kekuatan kolaborasi dan semangat kekeluargaan yang tak pernah padam. Saat Republik Indonesia merayakan usianya ke-80, Bank Jatim turut merayakan semangat mencetak sejarah baru, dengan setiap insan menjadi pahlawan yang menggerakkan perekonomian Jawa Timur. Kita percaya bahwa dengan Gather as One menyatukan setiap hati, setiap pikiran, setiap potensi dari keluarga besar ini. Together we thrive. Bersama kita akan terus tumbuh, memberikan yang terbaik dan menjadi kekuatan pendorong bagi kekuatan Jawa Timur dan Indonesia. Mari melangkah maju dengan semangat yang membara untuk Bank Jatim yang lebih gemilang. Baik, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose Live tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia.
Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan. Yang pertama ada Bapak Arif Suhirman selaku Direktur Bisnis Menengah, Korporasi dan Jaringan. Selamat pagi Bapak Arif. Pagi Mbak Vina Munawar. Baik, selanjutnya ada Ibu Umi Rodia selaku Direktur Kepatuhan. Selamat pagi Ibu Umi. Selamat pagi Mbak. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia pada layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan untuk itu, langsung saja kita menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Kepada Perseroan kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vina Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para investor Public Expos Bank Jatim tahun 2025 dan terima kasih atas keikutsertaannya pada hari ini yang diselenggarakan secara online. Izinkan kami manajemen menyampaikan pencapaian kinerja dan bisnis Bank Jatim sampai dengan bulan Juni 2025 serta beberapa tantangan dan strategi untuk menghadapinya. Untuk itu, saya persilakan Saudari Direktur Kepatuhan kepada Ibu Umi Rodiah untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kondisi ekonomi makro dan regional Jawa Timur. Baik, terima kasih Bapak Arif Suhirman. Perjalanan ekonomi sampai dengan separuh tahun 2025. Mohon maaf, penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Isu internasional seperti ketegangan geopolitik global yang masih berlanjut, perang dagang, krisis pangan dan energi, serta iklim berpengaruh terhadap nilai tukar dan harga barang. Isu domestik seperti pengetatan likuiditas, pelemahan daya beli, maraknya pinjaman online ilegal, judi online, serta meningkatnya kualitas aset bermasalah, khususnya pada sektor UMKM, juga menjadi tantangan yang serius bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, hasil rating dari lembaga pemeringkat utama menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pondasi ekonomi yang stabil, serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Di sisi lain, dukungan populasi di Indonesia yang memiliki demografi usia produktif juga menjadi keunggulan tersendiri. Kolaborasi kedua faktor tersebut mampu menjadikan tantangan dapat dihadapi dengan menciptakan peluang baru melalui keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Next slide. Di tengah berbagai macam isu internasional dan domestik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Jawa Timur tercatat cukup stabil. Per Juli 2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,12% year on year. Di tingkat regional, ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 5,23% year on year dengan kontribusi terhadap 1. Perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,36%. 2. Perekonomian Indonesia secara keseluruhan sebesar 14,44%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,50%, di mana suku bunga acuan ini kembali mengalami penurunan pada bulan Agustus sebesar 0,50% menjadi 5%. Untuk laju inflasi di separuh tahun 2025 pada level 1,87%.
Adapun per Juni 2025, struktur PDRB Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang baik secara year on year menurut lapangan usaha bersumber dari 1. Lapangan usaha industri pengolahan sebesar 7,39%. 2. Perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,92%. Sedangkan yang nomor 3 dari pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,50%. Sedangkan struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran yang mengalami laju pertumbuhan yang baik secara year on year yang bersumber dari 1. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,58%. Yang kedua, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,67%. Dan yang ketiga, komponen ekspor dikurangi impor barang dan jasa sebesar 7,57%. Adapun kinerja perbankan di regional Jawa Timur per Juni 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya untuk parameter sebagai berikut. 1. Dana pihak ketiga sebesar 811,71 triliun, tumbuh 3,48% year on year. Kedua, penyaluran kredit sebesar 614,26 triliun, tumbuh 5,37% year on year. Ketiga, NPL sebesar 3,58%, naik 0,34 basis poin year on year seiring dengan kenaikan penyaluran kredit. Berdasarkan aset per Juni 2025, kontribusi aset Bank Jatim pada kelompok bank pembangunan daerah yaitu berada pada posisi 2 dengan komposisi 9,99%. Sedangkan pada kelompok KBMI 2, modal inti 6-14 triliun, Bank Jatim menempati peringkat 4 pada total aset, peringkat 4 pada total penyaluran kredit, peringkat 4 pada perolehan dana pihak ketiga, dan peringkat 6 dalam perolehan laba bersih. Next slide. Bank Jatim memiliki sasaran untuk menjadi BPD yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif. Sehingga untuk menggapai sasaran tersebut, Bank Jatim menuangkannya ke dalam visi, yaitu menjadikan BPD nomor 1 di Indonesia. Karena di tahun 2025 ini, Bank Jatim berfokus pada 3 sasaran utama, yaitu 1. Peningkatan kualitas aset dan liabilitas. 2. Pendalaman ekosistem digital. Dan 3. Peningkatan skala bisnis. Dalam poin peningkatan kualitas aset dan liabilitas, Bank Jatim menekankan pada pertumbuhan bisnis yang berfokus pada kualitas aset yang baik dan pertumbuhan dana yang berkelanjutan. Penyaluran kredit disalurkan secara prudent dan selektif, memiliki profil risiko yang terukur, prospek yang baik, dan peningkatan dana pihak ketiga yang berkelanjutan. Adapun peningkatan kapasitas bisnis Bank Jatim dilakukan melalui pendalaman ekosistem digital dengan cara mengintegrasikan semua lini bisnis dari pasar yang menjadi pangsa pasar terbesar Bank Jatim, baik dari sektor keuangan pemerintah daerah, UMKM, maupun masyarakat ke dalam ekosistem layanan digital yang mudah, cepat, dan aman. Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan skala bisnis,
Selain melalui pertumbuhan secara organik, Bank Jatim memiliki keyakinan bahwa pertumbuhan bisnis yang juga dapat dipercepat melalui aksi korporasi, dan sejak akhir tahun 2024, Bank Jatim telah melakukan aksi korporasi berupa penyertaan modal kepada BPD melalui pola kelompok usaha bank dan penerbitan obligasi berkelanjutan. Adapun terkait detail pencapaian Bank Jatim dalam pelaksanaan bisnisnya sampai dengan bulan Juni 2025 akan disampaikan oleh Saudara PLT Direktur Utama Bapak Arief Suhirman. Kepada Bapak Arief Suhirman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dirkep. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dapat saya sampaikan bahwa sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 ini, pencapaian Bank Jatim secara konsolidasi antara lain aset sebesar 118,15 triliun rupiah atau tumbuh 16,71% year on year. Dengan kontribusi dominan dari peningkatan aset produktif, yaitu penyaluran kredit sebesar 78,55 triliun rupiah atau naik 35,27% year on year. Pengelolaan DPK atau dana pihak ketiga sebesar 91,6 triliun rupiah atau tumbuh 13,04% year on year. Pengelolaan aset Bank Jatim menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar 3,33 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 30,01% year on year. Dengan pencapaian laba bersih di triwulan kedua tahun 2025 secara konsolidasi sebesar 811 miliar rupiah atau tumbuh 30,64% year on year. Next slide. Sementara kinerja per Juni bank only secara individu per triwulan 2 tahun 2025 dapat kami sampaikan antara lain aset sebesar 101,75 triliun rupiah atau tumbuh 0,51% year on year. Penyaluran kredit sebesar 67,31 triliun rupiah atau naik 15,91% year on year. Dana pihak ketiga sebesar 78,99 triliun rupiah terkontraksi tipis sebesar 2,52% year on year. Pendapatan bunga bersih sebesar 2,93 triliun rupiah atau naik sebesar 14,41% year on year. Dan laba bersih Bank Jatim di triwulan kedua tahun 2025 ini sebesar 703 miliar atau tumbuh 13,26% year on year. Beberapa kinerja untuk rasio dapat kami sampaikan antara lain rasio profitabilitas yaitu ROA sebesar 1,77%. ROE sebesar 12,33% dan NIM sebesar 6,15%. Sementara rasio likuiditas dan efisiensi LDR sebesar 85,00% dan BOPO sebesar 80,45%. Sedangkan untuk NPL gross sebesar 4,15% dengan kasa rasio sebesar 61,55%. Next slide. Dana pihak ketiga dapat kami sampaikan bahwa komposisi dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bank Jatim di triwulan kedua tahun 2025 ini giro
sebesar 19,21 triliun rupiah atau turun tipis minus 2,10% year on year. Tabungan sebesar 29,40 triliun atau tumbuh sebesar 3,68% year on year. Deposito sebesar 30,37 triliun rupiah atau menurun sebesar minus 8,09%. Dari sisi number of account, pertumbuhan jumlah nasabah sebesar 726.590 rekening atau 7,36% dengan komposisi nasabah giro tumbuh sebesar 3,86% year on year atau 5.957 nasabah pada triwulan kedua tahun 2025 ini. Nasabah tabungan tumbuh sebesar 7,43% year on year atau 716.046 rekening pada triwulan 2 tahun 2025 ini. Sementara nasabah deposito tumbuh sebesar 6,32% year on year atau sejumlah 4.587 rekening pada triwulan 2 tahun 2025 ini. Next slide. Kinerja kredit masih mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,91% year on year pada triwulan 2 tahun 2025 ini dengan komposisi sebagai berikut. Portofolio kredit konsumtif sebesar 35,79 triliun rupiah atau meningkat 12,75% year on year. Portofolio kredit produktif sebesar 31,51 triliun rupiah atau meningkat 19,71% year on year. Segmentasi account officer dan optimalisasi workforce di unit kerja serta monitoring secara berkala berimplikasi maksimal pada penyerahan kredit pada sektor konsumtif dan produktif. Produk kredit yang memiliki komposisi terbesar adalah sebagai berikut. A. Segmen consumer dengan kontribusi terbesar dari multiguna sebesar 29,51 triliun rupiah. Sementara segmen mikro dengan kontribusi terbesar dari KUR dengan nominal 6 triliun 40 miliar. Kemudian segmen retail dan menengah dengan kontribusi terbesar dari Jatim Retail sebesar 9,54 triliun rupiah. Segmen korporasi dengan kontribusi terbesar dari kredit sindikasi sebesar 3,09 triliun rupiah. Next slide. Seiring dengan tantangan terhadap ekonomi secara nasional yang juga dialami oleh perbankan termasuk perseroan, berefek pada kenaikan rasio NPL gross menjadi 4,15% dengan NPL net sebesar 1,98%. NPL per segmen terhadap total portofolio kredit perseroan sebagai berikut dapat kami jelaskan. Yang pertama adalah segmen consumer sebesar 1,18%, kemudian segmen produktif sebesar 2,98%, di mana perseroan telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasif untuk menghalau laju NPL antara lain. Yang pertama adalah melalui metode kuratif seperti restrukturisasi secara umum, keringanan bunga dan denda, gugatan sederhana, lelang agunan dan pelunasan sebagian agunan, dan penghapusan utang atau write off. Ya. Kedua adalah melalui metode preventif, penyaluran kredit secara selektif pada sektor ekonomi yang memiliki prospek, peningkatan skill, kompetisi untuk AO, program rewards dan monitoring serta controlling secara berkala, berkesinambungan, konsisten, dan dikawal dengan ketat. Next slide. Salah satu kekuatan Bank Jatim untuk mendukung kinerja adalah jumlah jaringan konvensional yang tersebar di seluruh pelosok wilayah regional dan dengan didukung jaringan digital online untuk mempermudah
konektivitas transaksi keuangan masyarakat. J-Connect sebagai brand digital Bank Jatim mengalami peningkatan baik dari sisi pengguna maupun utilitas transaksinya, sebagaimana tercantum pada layar mulai penggunaan J-Connect Mobile, J-Connect Internet Banking, baik untuk corporate maupun individu, layanan kris, dan aplikasi Jatim Kilat sebagai motor penggerak bisnis mikro, serta untuk percepatan proses kredit. Next slide. Kelompok usaha bank atau KUB menjadi salah satu pilihan yang paling tepat untuk memperkuat struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan di Indonesia, khususnya untuk BPD. Dengan latar belakang tantangan yang mayoritas sama, serta isu terkait permodalan, maka Bank Jatim hadir sebagai mitra bisnis bagi BPD melalui KUB. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sampai dengan bulan Juni 2025 ini terdapat 4 BPD yang sedang berproses dalam KUB ini dan 1 BPD yang sudah efektif menjadi anggota KUB Bank Jatim. Adapun pembentukan anggota KUB didasari oleh aspek sinergi antara Bank Induk dengan anggota KUB, yaitu dalam aspek permodalan sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas BPD. Dalam aspek bisnis dan keuangan, yaitu sebagai kolaborasi perbankan antar dua entitas, serta aspek pendukung lainnya yaitu menciptakan nilai di luar bisnis baik dari implementasi GCG, sumber daya manusia, budaya perusahaan, hingga teknologi informasi. Next slide, please. Di luar aspek bisnis, Bank Jatim senantiasa mendukung value creation yang memberikan nilai tambah sebagai suatu perusahaan. Salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada tahun 2024, penyaluran kredit kepada usaha yang berwawasan lingkungan telah mencapai 5,65 triliun rupiah. Kami juga telah melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dengan penyaluran CSR di sektor pendidikan, kesehatan, budaya, dan kegiatan sosial lainnya. Bank Jatim juga memiliki komitmen untuk turut serta dalam menjaga lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang nilainya selalu meningkat setiap tahunnya. Demikian adalah beberapa pencapaian kinerja yang telah dilalui oleh Bank Jatim sampai dengan bulan Juni 2025. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Vina. Baik, pertanyaan pertama dari Anonim. Pertanyaannya adalah, apakah Bank Jatim berencana menurunkan cost of fund agar margin tetap kompetitif? Dan apakah kerjasama dengan ada rencana untuk bekerjasama dengan fintech atau e-commerce untuk memperluas basis nasabah? Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Baik, kami akan bacakan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Bahwa apakah Bank Jatim berencana menurunkan cost of fund agar margin tetap kompetitif? Dan apakah ada rencana kerjasama dengan fintech atau e-commerce untuk memperluas basis nasabah? Dapat kami jelaskan bahwa penurunan suku bunga acuan itu diharapkan dapat men-trigger industri keuangan untuk menyesuaikan kebijakan pricingnya. Di Bank Jatim sendiri, tentunya hal ini first impact akan berpengaruh pada cost of fund dan diharapkan mempengaruhi strategi Peace Lending Rate Loan. Average penurunan BI rate terhadap cost of fund di kisaran 10 sampai dengan 20 basis. Selanjutnya, perseroan akan melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit, terutama yang sensitif terhadap segmen consumer. Begitu Bu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan kedua datang dari Zevana Aprilia. Tanggapan perusahaan mengenai transfer daerah yang akan dipotong pada tahun 2026 dan apa dampaknya ke DPK Bank Jatim?
Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Baik, langsung saja Bu Pinanggi, bahwa komponen transfer keuangan daerah berkontribusi sebesar kurang lebih 60% terhadap total keuangan daerah, di mana keuangan tersebut dikelola oleh perseroan. Tentunya dengan adanya penurunan alokasi dari pemerintah daerah dapat mempengaruhi likuiditas perseroan. Namun, secara komposisi anggaran pemerintah terhadap total DPK perseroan pada bulan Juni ini masih sejumlah 26,8%, di mana pengeluaran DPK perseroan secara berkesinambungan lebih menyasar pada masyarakat melalui beberapa langkah yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama adalah dengan membentuk ekosistem keuangan dengan memanfaatkan captive market, sistem keuangan pemerintah daerah, serta dengan mengeksplor trickle down atau support sistem di bawahnya seperti ekosistem dalam BUMD, BLUT, rekanan pemerintah dalam investor dan sebagainya, kemudian university yang ada di wilayah kami di Jawa Timur, SUD dan lain-lainnya. Yang kedua, bahwa ekosistem keuangan daerah tersebut berbasis digital dengan tujuan untuk menjaga dari sektor hulu dan hilir atas sistem keuangan tersebut, sehingga dari the big pipeline yang ada diharapkan tidak ada kebocoran yang akan terjadi. Dengan pembentukan ekosistem melalui digital tersebut diharapkan akan meningkatkan tidak hanya user namun volume transaksi e-channel perseroan, sehingga akan meningkatkan utilisasi produk DPK atau dana pihak ketiga, dan tentunya akan menghit brand digital perseroan, dan tentunya hal ini akan berimbas pada peningkatan market share perseroan. Selanjutnya, perseroan akan secara masif melakukan cross-selling atas produk lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah atau user need customer. Demikian Mbak Vina. Pertanyaan ketiga datang dari Bapak Petrus Dabu. Pertanyaannya adalah mohon update rencana KUB dengan BPD lainnya seperti hingga saat ini, apakah ada BPD baru yang join? Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Kami langsung jawab Mbak Vina bahwa yang seperti saya jelaskan di depan, bahwa KUB yang sudah kami laksanakan, yang sudah disetujui oleh OJK, itu adalah Bank NTB Syariah yang sudah diketok palu tahun 2024 akhir kemarin. Saat ini kami sedang berproses di mana pada penghujung proses atas 4 KUB yang akan kita laksanakan. Harapan kami tentunya paling cepat September akhir ini selesai, paling lambat adalah Oktober itu sudah disetujui oleh OJK. Dan ini adalah KUB yang terakhir yang sesuai di dalam POJK yang ada, sehingga insya Allah sudah tidak ada lagi KUB dari 5 bank yang tadi kami sampaikan. Demikian Mbak Vina. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Tanaka. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang telah BJTM lakukan yang belum dilakukan para pesaing? Pertanyaan kedua, siapa pesaing BJTM yang paling kompetitif? Dan pertanyaan ketiga, apa rencana BJTM 5 tahun ke depan? Untuk perseroan kami persilakan untuk menjawab. Baik, pertanyaan yang pertama adalah apa yang telah BJTM lakukan yang belum dilakukan oleh pesaing? Bahwa BJTM tentunya seperti yang kami tadi sampaikan, real memiliki keunggulan pada penguasaan wilayah regional dan serta keuangannya yang relatif tidak dimiliki oleh industri perbankan pada umumnya. Sebagai daerah Indonesia Timur, sesuai dengan atau inline dengan gerbang baru Nusantara sebagai hub Indonesia Timur, tentunya kita mempunyai support yang luar biasa untuk perekonomian Jawa Timur. Yang ini mungkin saya berpendapat tidak ada dimiliki oleh
industri perbankan pada umumnya. Sehingga inilah yang menjadi trigger untuk kita lebih mengeksplor ekosistem yang ada di dalam perekonomian di Jawa Timur. Kemudian, siapa pesaing Bank Jatim yang paling kompetitif? Mengingat Jawa Timur adalah basis ketiga keuangan terbesar di Indonesia, maka semua pelaku industri keuangan menjadi kompetitor kami. Tentunya kami tidak akan berbesar kepala, tapi bahwa semua adalah kompetitor. Sehingga kami tetap harus selalu waspada dalam menghadapi persaingan yang sangat-sangat masif dan sangat global ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa rencana Bank Jatim 5 tahun ke depan? Kami tentunya berkomitmen seluruh pengurus, stakeholder, Jatimers yang ada di seluruh seantero Indonesia ini untuk mewujudkan bahwa kita menjadi number one atau BPT nomor 1 di seluruh Indonesia. Demikian yang kami sampaikan, tapi sebelum untuk pertanyaan yang selanjutnya, tidak salah apabila Ibu Dirkep mau menambahkan sesuatu yang mungkin belum saya sampaikan, terima kasih untuk Ibu Dirkep. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin kami hanya sekedar menambahkan atau menstate ulang bahwa Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara itu memerlukan support perbankan terutama dari BPD Jatim demikian besar karena bagaimanapun juga ekonomi di Jawa Timur harus meningkat sehingga di situ kita bisa bukan hanya terkait dengan DPK ataupun terkait dengan kredit, namun layanan-layanan perbankan baik itu digitalized maupun ekspor import yang saat ini sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat di Jawa Timur yang menghits pada UMKM itu sudah mulai kami lakukan kolaborasi dengan Deskranasda di mana di situ kita mulai proses pembelajaran. Itu adalah trigger kami pembelajaran bagi UMKM bagaimana UMKM bisa meningkatkan produknya bisa diterima oleh internasional dan juga dilakukannya misi dagang ya selama ini dengan kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia itu juga menjadi wujud nyata bagi terwujudnya program dari pemerintah Jawa Timur untuk menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Saya rasa itu Pak Arief sebagai tambahan kami yang saat ini hadir berdua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vina, mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Dan pertanyaan terakhir dari Ibu Karunia Putri, pertanyaannya adalah apakah BJTM akan membagikan dividen tahun buku 2025? Kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Baik, Ibu Vina, ini pertanyaan yang sangat menarik. Bahwa kami sampaikan bahwa penentuan dividen itu adalah merupakan domain pemegang saham yang akan diputuskan dalam RUPS. Namun, secara faktual dan secara tren, kami terus membagikan dividen secara berkesinambungan setiap tahunnya. Perseroan memiliki kebijakan untuk rasio pemberian di level 50% sampai dengan 50% dari laba bersih setiap tahunnya. Demikian Bu Vina yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT BAM Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK. Dan karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT BAM Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Namun sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Arief Suhirman selaku Direktur Bisnis Menengah, Korporasi dan Jaringan untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Arief, kami persilakan. Kinerja Bank Jatim di semester pertama tahun 2025 ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang telah kami lampaui serta beberapa aspek yang akan
terus kami tingkatkan pada periode selanjutnya. Pertumbuhan kredit menunjukkan angka yang positif, Bapak Ibu sekalian, sehingga kami akan melakukan langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk menjaga kualitas aset produktif tersebut. Dari sisi dana pihak ketiga, seiring tren suku bunga yang terus melandai, memberikan ruang yang cukup baik bagi kami untuk memperbaiki pricing rate serta meningkatkan pengelolaan low cost funding melalui peningkatan utilitas e-channel dan penguatan ekosistem digital di captive market sebagai entry point kami untuk mengakuisisi market baru. Sebagai entitas bisnis, kami memiliki kewajiban untuk terus dapat tumbuh. Di samping pertumbuhan secara organik, peningkatan kapasitas bisnis secara eksponensial akan kami lakukan melalui beberapa aksi korporasi, yaitu diantaranya finalisasi lanjutan atas proses kelompok usaha bank dengan 4 BPT yang tadi saya sebutkan, penerbitan obligasi berkelanjutan yang pertama yang saat ini masih dalam periode book building. Penerbitan obligasi ini dapat kami sampaikan dilakukan dalam rangka untuk memperkuat kapasitas penyaluran kredit dan fungsi intermediasi kami sebagai lembaga jasa keuangan. Pada akhirnya, melalui rencana strategis tersebut, Bank Jatim mampu mencapai kinerja bisnis melampaui target sehingga mampu memenuhi ekspektasi para investor selaku pemegang saham Bank Jatim. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan yang telah diberikan kepada Bank Jatim. Pertama saya ke Kota Kediri, jangan lupa membeli duku. Demikianlah presentasi kinerja kami di bulan Juni. Semoga kelak Bank Jatim dapat menjadi BPD nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Terima kasih sekali lagi Mbak Vina atas kesempatannya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arief atas closing statement telah diberikan ya, luar biasa sekali. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK, mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK ini dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.